adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Sebelum mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mending kita sapa dulu nih kak adik-adik yang dari GKJ Mbaki, apa kabarnya? Selanjutnya kita mau sapa dari GKJ Daleman, apa kabarnya? Selanjutnya dari GKJ Pepantan Kingkang, apa kabarnya? Sebelum kita mulai, kita mau perkenalan dulu ya adik-adik. Jadi perkenalkan, nama saya Tiara. Dan sekarang saya nggak sendiri nih, ada di sebelah saya namanya. Halo, aku Kak Shirley. Sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu buah pujian, Yesus Pokok. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari saya hantarkan. Bapa Roh Kudus, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu untuk menaikkan puji dan sembah. Bapa, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali beribadah bersama-sama. Ya Bapa, kami mohon perlindungan-Mu sehingga kami bisa beribadah dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Bapa Aku Datang Padamu. Padamu,
Mana semangatmu anak-anak? Ini semangatku. Iya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah kalian semua sudah siap? Yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk sekarang duduk yang tenang dan kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita akan berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang di surga, Engkau yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau senantiasa hadir untuk kami semua. Berkati kami Tuhan, karena kami ingin dan sungguh rindu untuk memuji nama Engkau dan mendengarkan firman Engkau. Untuk itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dengan penuh sukacita dapat mengerti akan firman Engkau. Berfirmanlah Tuhan Yesus buat kami semua, dan kami pun siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Ya anak-anak, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita ambilkan dari Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 23. Judulnya yaitu disertai untuk melayani. Nah, kita tidak usah membaca semuanya ya, nanti lama. Kalian bisa membacanya sendiri nanti. Ayat yang akan kita baca bersama-sama yaitu dari Keluaran 33 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikian firman Tuhan anak-anak. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pada zaman dahulu kala di sebuah hutan tinggallah 3 kurcaci. Mereka 3 bersaudara. Mereka tinggal di rumah pohon. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kurcaci itu bernama Dog, Grumpy, dan Happy. Yang seperti apa ya Dog itu? Yang seperti apa ya Grumpy itu? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, nah ini yang namanya Dog. Ciri-cirinya apa adik-adik? Dia memakai kacamata dan berjenggot tebal. Nah, Dog ini adalah kurcaci yang paling tua dan dia sangat bijaksana. Kemudian kurcaci yang kedua yaitu dia adalah Grumpy. Coba perhatikan adik-adik alisnya. Alisnya naik ke atas, ya, kayaknya dia seperti sedang marah. Iya adik-adik, kurcaci yang bernama Grumpy ini memang orangnya suka marah. Dia suka cemberut, dia sering bersungut-sungut, dia sukanya menggerutu. Namun hatinya baik seperti saudara-saudaranya itu. Kemudian yang ketiga, kurcaci yang bernama Grumpy. Coba kita perhatikan gambarnya. Dia tersenyum ya adik-adik, wajahnya ceria. Iya, Happy ini seperti namanya ya, gembira. Maka dia selalu riang gembira, dia selalu bersukacita, dia penuh semangat ketika dia bekerja. Nah adik-adik, pada suatu pagi yang cerah, kurcaci tersebut yaitu Dog, Grumpy, dan Happy, mereka
sedang tidur ya di rumah pohon. Lalu ketika fajar mulai menyingsing di pagi hari yang dingin, Dok kurcaci yang paling tua itu sudah bangun dari tidurnya. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat pagi Grumpy dan Happy. Ayo bangun, kita akan mencari kayu bakar. Lalu Happy menjawabnya, selamat pagi Dok, selamat pagi Grumpy. Ayo kita bangun pagi dan kita segera mencari kayu bakar. Terus yang Grumpy bagaimana adik-adik? Grumpy masih pingin tidur. Aduh, aku masih ngantuk. Aku masih pingin tidur. Udah kalian saja berdua sana yang pergi mencari kayu bakar. Aku masih ngantuk, pokoknya aku masih pingin tidur. Mendengar Grumpy masih bermalas-malasan dari tempat tidurnya, kemudian tiba-tiba Dok menarik selimutnya Grumpy sambil berkata, ayo Grumpy, ini saatnya kita harus mencari kayu bakar. Karena tidak lama lagi musim dingin akan datang. Kita akan membeku nanti kalau kita tidak mempunyai persiapan kayu bakar yang cukup. Iya Grumpy, kita harus segera bangun. Kita harus segera mencari kayu bakar. Aku malas. Kalian itu loh, sukanya kok membangunkan pagi-pagi seperti ini. Malas aku. Ayo Grumpy, ayo kita harus segera berangkat. Kita harus segera bangun. Karena kedua saudaranya itu yaitu Dok dan Happy terus saja menyuruh Grumpy segera bangun. Akhirnya Grumpy pun bangun dari tempat tidurnya dan mereka bertiga berjalan masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Namun adik-adik, di tengah perjalanan Grumpy kembali menggerutu. Aduh, aku capek. Aku pengen istirahat saja. Enakan di rumah, bisa duduk di kursi goyang sambil makan buah yang segar. Kalau begini, capek saja aku. Malas aku mencari kayu bakar seperti ini. Mendengar Grumpy menggerutu, marah-marah, mengeluh, lalu Dok berkata, Grumpy, kamu masih ingat tidak? Waktu dulu kita bertiga bersama-sama membangun sebuah rumah pohon kita ini. Kita dengan penuh semangat saling membantu, saling bekerja sama. Akhirnya sebuah rumah pohon pun terwujud dan bisa kita tempati sehingga kita tidak kehujanan, kita tidak kedinginan. Maka dari itu Grumpy, ayo kita penuh semangat untuk bekerja mencari kayu bakar ini. Iya Grumpy, kita harus semangat. Ingat loh dulu waktu kita bersama-sama bekerja, kita saling membantu. Akhirnya rumah pohon pun bisa terjadi, bisa terwujud, bisa kita pakai untuk kita berteduh. Kamu ini loh, bikin aku jadi teringat, bikin aku jadi ingat rumah. Ya udah, ayo kita kerja lagi. Grumpy, kalau bekerja tidak boleh berkeluh ya. Kalau bekerja harus penuh semangat. Mendengar kedua saudaranya itu terus memberikan semangat kepada Grumpy. Akhirnya Grumpy pun
tersadar dan dia mau bekerja mencari kayu bakar dengan penuh sukacita. Dok, Grumpy, Dok, Happy, maaf ya, aku sudah menyusahkan kalian. Aku akan bekerja dengan semangat. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mulai saat itu kemudian Grumpy kembali bekerja dengan semangat dan mereka bertiga bersama-sama mencari kayu bakar dengan penuh sukacita sambil berkata, "Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku." Nah, adik-adik, sudahkah kalian juga tersenyum seperti Dog, Grumpy, dan Happy? Nah, anak-anakku, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Allah, Tuhan menghendaki kepada kita untuk selalu semangat dalam melakukan hal-hal yang baik. Misalnya apa saja adik-adik melakukan hal yang baik itu? Misalnya membantu orang tua, kakak, adik, teman, atau siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian apa lagi ya? Melakukan hal yang baik. Berikutnya yang kedua yaitu kita tidak perlu mengeluh atau bersungut-sungut ketika melakukan suatu pekerjaan. Ya, karena apa adik-adik? Kalau kita bersungut-sungut, kalau kita sering mengeluh, kalau kita sering marah-marah, jadinya pekerjaan itu tidak dapat terselesaikan dengan baik. Nanti hasilnya tidak memuaskan. Kemudian apalagi? Ya, ayo melakukan pekerjaan yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Yaitu apa? Kita selalu bersukacita, kita selalu murah senyum ya. Kita harus tersenyum, bersukacita, sehingga orang itu ketika melihat kita senang. Oh, anak ini suka tersenyum ya, berarti hatinya penuh ceria, selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada salah satu tokoh loh yang dia dengan penuh semangat membantu bangsanya. Siapa itu? Coba kita perhatikan gambarnya. Nah, ini gambarnya siapa adik-adik? Dia adalah Musa. Siapa sih Musa itu? Nah, coba kita perhatikan. Musa, ya. Musa itu dengan penuh semangat dia membantu bangsanya keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah untuk ditempati bangsa Israel. Musa adalah nabi yang selalu semangat di dalam membantu orang lain. Musa selalu semangat membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Caranya bagaimana adik-adik? Kok Musa itu bisa kemudian berhasil membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, keluar dari perbudakan yaitu di tanah Mesir? Caranya yaitu Musa selalu meminta penyertaan, pertolongan hanya kepada Tuhan. Karena ia percaya bahwa Tuhan Allah selalu membimbing dia. Musa yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan dia. Nah, karena semangat Musa tersebut, maka Allah memberkati Musa dan seluruh bangsa Israel. Allah kembali berkenan kepada bangsa Israel karena Musa meminta pertolongan, penyertaan hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita diajarkan untuk apa saja? Iya,
Selalu menyadari bahwa Allah senantiasa membimbing kita dalam keadaan apapun. Jadi kita diinginkan oleh Tuhan untuk selalu percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah selalu menyertai kita, memimpin kita dalam keadaan apapun kita. Misalnya ketika kita sedang sakit, Allah ada nggak bersama kita? Allah ada bersama kita. Ketika kita sedang bersuka cita, ketika kita sedang gembira, Tuhan juga ada bersama kita. Pun bahkan ketika kita sedang mengalami suatu masalah, Tuhan Allah tetap ada bersama kita. Tuhan menginginkan kita hanya bersandar, memohon, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Lalu dari firman Tuhan ini kita diajarkan apa lagi adik-adik? Kita diajarkan supaya kita selalu semangat menjalani hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, sekarang mari kita berdoa kembali. Tuhan Allah yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang kami terima pada hari ini. Melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami selalu semangat di dalam menjalankan setiap pekerjaan, setiap karya yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami selalu Tuhan melayani Engkau dengan selalu berbuat baik, dengan tidak jenuh untuk melakukan kebaikan, membantu orang lain dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kemarin mungkin kami sering berkeluh kesah, mungkin kami sering marah-marah, mungkin kami sering menggerutu untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik di mata Engkau. Namun Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni kesalahan kami, dan mulai saat ini Tuhan, berkatilah kami selalu supaya kami anak-anak Engkau dengan penuh semangat memuji nama Engkau, memuliakan nama Engkau melalui kehidupan kami sehari-hari. Demikian Tuhan Yesus, doa dari kami, ampuni Tuhan setiap kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan kita yang diiringi sebuah pujian, yaitu Jangan Lelah. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa dan juga kita akan sekaligus doa penutup. Mari saya hantarkan untuk doa persembahan dan juga doa penutup. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu Tuhan atas kami.
Terima kasih Engkau telah memberikan kami banyak rezeki, banyak berkat Bapa, sehingga kami dapat mengumpulkan sedikit dari berkat-Mu Tuhan, dan biarlah apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati sekolah minggu pada pagi hari ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggunya udah selesai ya, tapi sebelum itu kita mau memujikan sebuah lagu penutup, yaitu Mari Kita Bersukaria. Semuanya bangkit berdiri ya.